Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 231. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen dengan tegas menolak mundur meskipun harus menghadapi 3 penguasa terkuat dari wilayah utara sekaligus, yaitu Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas. Keberanian itu telah mengejutkan seluruh ahli yang berada di dalam tempat ini yang menyaksikan pertempuran itu, karena ketiga lawannya telah mencapai tingkat penguasa surgawi. Meskipun peluang dari seorang Muzhen sangatlah kecil, tapi Muzhen memilih untuk bertarung demi melindungi kediamanmu miliknya, sebab jika dia mundur hanya akan membawa kehancuran di kemudian hari. Ketiga penguasa itu juga menyadari bahwa bakat dari seorang Muzhen merupakan ancaman yang sangat besar. Jika bocah ini dibiarkan terus berkembang, maka dia akan menjadi penguasa baru wilayah utara. Oleh karena itulah mereka sepakat mengesampingkan perbedaan dari ketiganya dan kemudian bekerja sama untuk menyingkirkan Muzhen sebelum semuanya terlambat. Pertempuran pun pecah. Gelombang energi spiritual yang dahsyat mengguncang langit dan bumi, membuat para ahli di tempat sekitar gemetar ketakutan. Muzhen memanggil tubuh emas abadi dan menggunakan kemampuan satu ki berubah menjadi 3 kemurnian, menciptakan 2 inkarnasi yang bertarung bersama melawan musuh-musuhnya. 6 sosok kuat kini telah saling beradu kekuatan di dalam pertempuran yang telah mengguncang seluruh dataran wilayah utara. Namun lawan-lawan Muzhen telah menyiapkan strategi yang cukup licik. Kaisar Elang Emas dan juga Raja Lei Yin memancing kedua inkarnasi dari tubuh Muzhen ke satu tempat. Lalu Raja Lei Yin menggunakan harta karun lengan Qian Kun yang agung untuk menjebak keduanya di dalam sebuah ruang tertutup yang sangat sulit untuk ditembus. Meskipun kedua inkarnasi itu terus menghancurkan dinding dari ruang ini dari dalam, tapi mereka tidak bisa segera keluar. Melihat kesempatan seperti itu, Kaisar Elang Emas dan juga Raja Lei Yin segera bergabung dengan Raja Xiun untuk mengepung tubuh utama dari Muzhen. Kali ini Muzhen harus menghadapi 3 orang penguasa surgawi seorang diri tanpa bantuan dari kedua inkarnasinya itu. Untuk pertama kalinya dia mengakui bahwa dirinya telah sedikit meremehkan kemampuan dari lawan-lawannya ini. Para ahli dari berbagai kekuatan mulai beranggapan bahwa pertarungan telah memasuki titik penentu. Meskipun Muzhen berhasil menunjukkan kekuatan yang luar biasa hingga memaksa 3 penguasa tertinggi bekerja sama untuk melawan dirinya, keadaan kini berbalik menjadi sebuah ketidakuntungan bagi Muzhen. Dengan seluruh jalan mundur yang telah tertutup, Muzhen benar-benar berada di dalam situasi yang paling berbahaya di dalam hidupnya. Sementara semua orang menanti apakah Muzhen masih memiliki kartu draft untuk bisa membalikkan keadaan. Muzhen yang telah dikepung oleh Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas, ketiga penguasa surgawi itu yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangan mereka. Raja Lei Yin bahkan sampai mengecek Muzhen agar menerima kekalahannya sebagai sebuah pelajaran. Namun Muzhen justru tersenyum tenang dan berkata bahwa masih ada pelajaran yang akan dia berikan kepada mereka bertiga. Sambil memegang menara budak kristal, Muzhen memancarkan keyakinan yang membuat ketiga lawannya pun mulai waspada. Mereka sadar Muzhen sedang berusaha untuk mengulur waktu sehingga tanpa ragu melancarkan serangan gabungan. 3 aliran dari kekuatan spiritual yang dahsyat menghantam penghalang emas dari tubuh emas abadi milik Muzhen, membuat seluruh dataran dari wilayah utara berguncang dengan hebat. Para penonton mulai yakin bahwa Muzhen pasti akan kalah. Bahkan beberapa kekuatan sudah mengincar kediamanmu ini, bersiap menyerang begitu pemimpin mereka tumbang. Namun para anggota dari kediamanmu tetap memilih percaya kepada Muzhen dan yakin bahwa raja mereka masih menyimpan sebuah kartu draft yang belum diperlihatkan. Di balik penghalang energi emas yang terus retak, Muzhen akhirnya mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Dia pun mengeluarkan pil roh suci, lalu menelannya tanpa ragu. Energi dari pil itu pun langsung memenuhi seluruh tubuhnya, memperkuat daging, tulang, dan juga kekuatan spiritual.
Ketiga penguasa itu segera menyadari bahwa aura dari Muzhen meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Menyadari Muzhen sedang melakukan terobosan ke tingkat kesempurnaan yang agung. Mereka pun panik, yang kemudian segera memanggil tubuh Dharma tertinggi dan menggabungkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan Muzhen sebelum proses terobosannya selesai. Serangan raksasa itu pada akhirnya memecahkan penghalang emas dan menghantam langsung ke arahnya. Semua orang mengira bahwa Muzhen mungkin tidak akan selamat. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, Muzhen pun membuka matanya. Tatapan matanya kali ini jauh lebih mendalam, sementara kekuatan spiritualnya melonjak berkali-kali lipat hanya dalam hitungan menit saja. Dia berhasil menyelesaikan terobosan yang biasanya membutuhkan waktu sangat lama. Meskipun terkejut, ketiga penguasa surgawi ini tetap yakin kemenangan masih berada di pihak mereka, dan kemudian mereka percaya bahwa seorang ahli yang baru saja menembus kesempurnaan yang agung tetap tidak akan mampu melawan tiga penguasa surgawi secara sekaligus. Namun Muzhen membalas hal itu dengan satu pukulan dari dalam tubuh emas abadi. Perisai cahaya ungu keemasan bertabrakan langsung dengan tiga serangan raksasa, memicu ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Pertarungan memasuki babak baru, dan hasil akhirnya kini kembali menjadi sebuah tanda tanya. Meskipun tubuh dari Muzhen terpukul mundur oleh benturan dahsyat, dia sama sekali tidak mengalami luka serius. Ketahanannya luar biasa, membuat seluruh orang yang berada di dalam tempat ini pun tercengang. Sementara ketiga penguasa pun mulai menyadari bahwa lawan mereka jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Dengan tenang, Muzhen mengatakan bahwa kini giliran dirinya untuk melakukan penyerangan. Dia kemudian mengangkat sebuah menara Buddha kristal ke arah langit. Dalam sekejap saja menara raksasa itu memancarkan cahaya menyilaukan yang kemudian langsung menyedot Raja Xiun, Raja Lei, dan juga Kaisar Elang Emas beserta tubuh Dharma mereka ke dalam ruang yang ada pada menara Buddha kristal. Banyak orang mengira tindakan Muzhen hanyalah usaha terakhir yang sia-sia. Namun Mandala dan juga para anggota kediamanmu tetap yakin bahwa menara itu adalah senjata rahasia yang selama ini telah disembunyikan oleh Muzhen. Di dalam menara Buddha kristal, ketiga penguasa itu segera mencoba menghancurkan dinding kristal dengan kekuatan penuh, tetapi seluruh serangan mereka berhasil ditahan oleh lapisan pertahanan dari menara Buddha kristal. Saat itulah Muzhen mulai mengaktifkan kekuatan sejati dari artefak tersebut. 8 gambar kuno menyerupai dewa iblis perlahan muncul pada dinding dari menara ini, memancarkan tekanan mengerikan yang bahkan membuat tiga penguasa surgawi merasakan ketakutan. Muzhen kemudian menjelaskan bahwa inilah saat yang paling tepat untuk menguji kemampuan dari 8 Buddha. Demi mengaktifkan teknik itu, Muzhen telah mengorbankan seluruh persediaan dari kediamanmu, mengeluarkan sekitar 80 juta cairan spiritual tertinggi sebagai sumber energi. Kekuatan spiritual yang luar biasa itu diserap oleh 8 patung iblis hingga mereka tampak hidup dan bangkit dari dalam dinding menara. Merasakan bahaya yang belum pernah mereka alami sebelumnya, Raja Xiun, Raja Lei, dan juga Kaisar Elang Emas langsung berusaha untuk melarikan diri dari dalam menara Buddha kristal. Namun ruang di dalam artefak itu telah sepenuhnya dikendalikan oleh Muzhen, membuat usaha dari mereka bertiga menjadi sia-sia. Sesaat kemudian 8 sosok iblis mengangkat telapak tangan mereka, melepaskan kekuatan 8 sinar hitam pekat yang mampu menghancurkan ruang angkasa. Ketiga penguasa itu segera menggabungkan seluruh kekuatan mereka, membentuk lapisan pertahanan terkuat, yaitu perisai awan ungu, lonceng Vajra tak terhancurkan, dan juga armor ilahi bulu emas. Di tengah ketegangan yang telah memuncak, 8 sinar penghancur hitam akhirnya menghantam pertahanan ketiganya, menandai dimulainya bentrokan penentu yang akan menentukan nasib dari ketiga penguasa wilayah utara ini. Serangan pamungkas dari Muzhen akhirnya memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. 8 sinar cahaya hitam dari teknik 8 Buddha menghantam 3 lapisan pertahanan milik Raja Xiun, Raja Lei, dan juga Kaisar Elang Emas. Perisai awan ungu hancur, lonceng Vajra tak terhancurkan retak, sementara armor ilahi bulu emas meleleh menjadi cairan hitam.
Seluruh pertahanan yang mereka banggakan pun runtuh tanpa mampu memberikan perlawanan yang berarti. Tidak berhenti sampai di situ saja. 8 sinar penghancur itu pun langsung menembus tubuh Dharma tertinggi milik ketiga penguasa ini. Kekuatan hitam yang mengerikan mengikis tubuh raksasa itu dengan sangat cepat, bahkan mulai merambat pada tubuh asli. Meski mengerahkan seluruh kekuatan spiritual untuk menahan korosi mereka, tapi ketiganya sama sekali tidak mampu menghentikan korosi dari kekuatan sinar cahaya hitam. Dalam keadaan putus asa, mereka bertiga mengambil sebuah keputusan yang cukup ekstrim. Mereka memilih menghancurkan tubuh Dharma sendiri demi menghentikan penyebaran energi hitam yang sangat mematikan. Ledakan besar pun mengguncang seluruh menara kristal, memaksa Muchen menarik kembali menara Buddha kristal miliknya. Melihat bahwa menara Buddha kristal telah menghilang, Raja Xiun dan juga 2 orang lainnya sempat mengira bahwa mereka telah berhasil memaksa Muchen untuk mundur dan juga melarikan diri. Namun harapan itu hanya bertahan sesaat saja. Ruang di hadapan mereka tiba-tiba saja robek dan beberapa sinar cahaya hitam kembali muncul, langsung menghantam tubuh dari ketiganya. Serangan susulan itu membuat mereka bertiga terpental dari langit bagaikan meteor dan menghantam dataran dari wilayah utara dengan keras, menciptakan 3 kawah raksasa yang telah mengguncang seluruh wilayah ini. Para penonton pada awalnya mengira Muchen telah kalah, namun ketika debu menghilang, semuanya sangat terkejut melihat bahwa yang tergeletak di dasar kawah justru itu adalah Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas. Tidak lama kemudian Muchen turun dari langit dalam keadaan hampir tanpa luka. Kehadirannya memancarkan tekanan luar biasa yang membuat seluruh pasukan di dalam dataran wilayah utara ini terdiam tanpa berani berkata apapun. Ketiga penguasa itu akhirnya bangkit kembali dengan susah payah. Pakaian mereka telah hancur, aura dalam tubuh mereka melemah drastis, dan tubuh dari ketiganya terus dikikis oleh cairan hitam yang menyebabkan luka-luka mengerikan. Kesombongan yang sebelumnya telah memenuhi wajah mereka kini berubah menjadi rasa takut. Muchen kemudian memandang ketiganya dengan wajah tenang dan menanyakan apakah kini mereka bersedia membicarakan pengakuan atas kekuasaan kediamanmu di wilayah utara ini. Menyadari bahwa mereka telah kalah telak dan bahkan nyawa juga hampir hilang di tangan dari Muchen, ketiga penguasa itu tak lagi memiliki keberanian untuk menolak. Dan untuk pertama kalinya ini, keseimbangan kekuatan di wilayah utara benar-benar berpindah ke tangan dari seorang Muchen. Detik berikutnya Muchen mengambil sebuah langkah yang lebih mengejutkan. Di hadapan seluruh pasukan wilayah utara, dia memunculkan sebuah peta raksasa yang memperlihatkan pembagian seluruh wilayah. Dengan satu gerakan tangan, Muchen pun memperluas kekuasaan dari kediamanmu miliknya hingga menguasai hampir setengah wilayah utara ini. Sementara wilayah dari 3 sekte besar itu dipaksa menyusut ke separuh sisanya. Keputusan itu pun langsung memicu kemarahan dari ketiga pemimpin sekte ini. Mereka menuduh Muchen bertindak terlalu berlebihan. Namun Muchen menjawab dengan tenang bahwa di dalam dunia para kultivator, pemenang yang menentukan aturan. Seandainya Muchen yang kalah pada hari ini, mereka pasti akan melakukan hal yang sama tanpa belas kasihan. Menyadari bahwa mereka tak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, Raja Xiun dan juga 2 orang lainnya mencoba untuk mengandalkan ancaman lain. Mereka mengingatkan bahwa di belakang ketiga sekte ini masih berdiri kekuatan-kekuatan super yang jauh lebih kuat. Mereka berharap ancaman itu bisa memaksa Muchen untuk mengalah. Namun Muchen hanya tersenyum. Dia mengaku sudah mengetahui keberadaan para pelindung tersebut. Lalu di hadapan semua orang, Muchen pun mengeluarkan sebuah token emas bertuliskan token pembasmi iblis dengan gelar Raja Penakluk Iblis. Begitu melihat token itu, wajah Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas langsung berubah pucat. Mereka pada akhirnya menyadari bahwa Muchen ternyata memiliki hubungan dengan Istana Seribu Agung, salah satu kekuatan yang paling berpengaruh di dalam dunia Seribu Besar. Bahkan kekuatan super yang mendukung ketiga sekte juga tidak akan pernah berani menentang otoritas dari Istana Seribu Agung. Karena itu, ancaman yang sebelumnya mereka banggakan sama sekali telah kehilangan artinya.
Meski mereka sempat meragukan keaslian dari token itu, Mu Chen justru mempersilahkan mereka melaporkannya kepada Istana Seribu Agung. Sikap percaya diri dari seorang Mu Chen membuat ketiga penguasa itu akhirnya sadar bahwa identitas dari token emas di tangan dari Mu Chen bukanlah barang palsu. Keraguan mereka pun berubah menjadi sebuah keterkejutan dan juga keputusasaan. Di pihak dari kediaman Mu, para anggota juga sempat bingung, namun senior Lingqi pada akhirnya memastikan bahwa Mu Chen memang telah menjadi raja penakluk iblis kedua dari dalam Istana Seribu Agung. Kabar ini membuat seluruh anggota dari kediaman Mu dipenuhi rasa gembira karena mereka kini telah memiliki seorang pemimpin yang luar biasa, sekaligus dukungan dari salah satu kekuatan terbesar di dunia. Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas hanya bisa terdiam menerima keputusan dari seorang Mu Chen. Di hadapan seluruh pasukan yang telah menjadi saksi, mereka tak lagi memiliki alasan maupun kemampuan untuk menolak pembagian wilayah baru yang telah ditetapkan oleh Mu Chen. Sejak hari itu, semua orang pada akhirnya menyadari bahwa kekuasaan dari wilayah utara telah resmi berubah. Kediaman Mu bangkit sebagai kekuatan baru yang tak lagi bisa dianggap remeh. Setelah kemenangan telaknya atas tiga penguasa wilayah utara ini, Mu Chen resmi mengumumkan berdirinya kediaman Mu sebagai penguasa baru wilayah itu. Di hadapan seluruh pasukan yang hadir, dia menetapkan bahwa mulai hari ini seluruh wilayah yang telah dia taklukkan berada di bawah kekuasaan dari kediaman Mu. Seluruh pasukan di wilayah itu juga dilarang berpindah kubu hingga proses penyatuan wilayah selesai. Keputusan itu membuat Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan Kaisar Elang Emas menjadi semakin terpuruk. Mereka menyadari bahwa bukan hanya wilayah yang hilang, tetapi juga banyak kekuatan bawahan mereka mulai melihat kediaman Mu sebagai tempat berlindung yang jauh lebih menjanjikan. Dengan dukungan dari Istana Seribu Agung dan juga kepemimpinan seorang Mu Chen, maka masa depan kediaman Mu dianggap jauh lebih cerah jika dibandingkan dengan tiga sekte lama. Meskipun berada di puncak kemenangan, Mu Chen tetap bersikap bijaksana. Dia memilih tidak menguasai seluruh wilayah utara sekaligus. Menurutnya, setengah wilayah yang telah didapatkan itu sudah cukup untuk memperkuat fondasi dari kediaman Mu. Dia juga tidak ingin memancing campur tangan langsung dari para penguasa surgawi yang berada di balik ketiga sekte besar itu. Mu Chen pun memutuskan menunggu hingga dirinya benar-benar mencapai tingkat penguasa surgawi sebelum menyatukan seluruh wilayah utara menjadi satu. Ketika tiga penguasa itu meminta Mu Chen menghilangkan racun hitam yang masih menggerogoti tubuh mereka, Mu Chen pun menolaknya, dan dia mengatakan bahwa racun itu tidak akan melenyapkan mereka, tetapi mereka harus menanggung penderitaan selama sekitar setengah tahun sebagai harga atas tindakan yang telah dilakukan. Rasa tidak berdaya dan juga rasa malu dari ketiga pemimpin sekte itu pada akhirnya hanya bisa membuat mereka meninggalkan wilayah ini bersama dengan para pengikutnya. Setelah itu Mu Chen mengalihkan pandangan matanya kepada para pasukan yang kini berada di bawah kekuasaan dari kediaman Mu. Dia menegaskan bahwa seluruh kesalahan masa lalu akan dihapuskan. Siapapun yang setia akan mendapatkan penghargaan, sementara mereka yang berkhianat akan menerima hukuman tanpa ampun. Mendengarkan janji dari Mu Chen, seluruh pasukan serempak menyatakan setia terhadap kediaman Mu. Kemenangan ini segera mengguncang seluruh benua Tianduo. Awalnya banyak orang mengira bahwa kediaman Mu pasti akan dihancurkan oleh tiga kekuatan sekte lama. Namun kenyataan itu justru sebaliknya. Setelah identitas dari Mu Chen sebagai raja penakluk iblis dari Istana Seribu Agung dipastikan benar, maka seluruh kekuatan besar di dalam benua itu mengurungkan niatnya untuk mengganggu kediaman Mu. Bahkan banyak di antara mereka segera mengirimkan utusan dan juga surat ucapan selamat demi bisa menjalin hubungan yang lebih baik.
Sejak saat itulah semua orang menyadari bahwa wilayah utara telah memasuki era baru. Dalam waktu hanya 2 tahun semenjak didirikannya kediamanmu, mereka telah berhasil menggulingkan 3 penguasa lama dan bangkit menjadi kekuatan paling berpengaruh di wilayah tersebut. Nama Muzhen juga mulai dikenal luas sebagai salah satu tokoh yang paling menjanjikan di seluruh benua Tianluo. Di tengah situasi yang semakin stabil, Muzhen pun menyerahkan seluruh urusan pemerintahan kepada Mandala dan juga para tetua yang lainnya. Dia memilih kembali berkultivasi di dalam istana surgawi kuno untuk memahami tahap kedua dari teknik satu ki berubah menjadi 3 kemurnian. Muzhen merasa bahwa dirinya sudah berada di ambang terobosan dan hanya membutuhkan sedikit kesempatan lagi untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun ketenangan itu hanya berlangsung 10 hari sebelum pada akhirnya sebuah pesan darurat muncul dari Mandala memaksa Muzhen untuk segera keluar dari tempat pelatihan. Mengira ada musuh yang akan menyerang kediamanmu, Muzhen pun segera kembali menuju markas besar dari kediamanmu ini. Di sana dia justru bertemu dengan seorang tamu lama yang tidak terduga. Dia adalah King Xuang, wanita yang pernah ditemuinya di dalam benua Jurang Suci. Dengan wajah penuh kecemasan, King Xuang kini telah datang membawa kabar buruk. Dia mengungkapkan bahwa ibu dari Muzhen, yaitu King Yanjing, sedang berada dalam bahaya di dalam klan Buddha kuno. Semua bermula ketika 2 tetua, yaitu tetua Mo Yin dan juga tetua He Guang, melaporkan bahwa teknik 8 Buddha telah jatuh ke tangan dari seorang Muzhen. Para dewan tetua kemudian memutuskan untuk mengirimkan pasukan penegak hukum demi menangkap Muzhen dan juga merebut kembali teknik 8 Buddha ini. Mendengarkan rencana seperti itu, King Yanjing, ibu dari Muzhen, langsung menerobos rapat para dewan tetua. Demi melindungi putranya, dia menyerang tetua He Guang dan juga tetua Mo Yin hingga mereka berdua terluka parah, lalu membuat kekacauan besar di hadapan seluruh tetua klan Buddha kuno. Akibatnya, Tetua Agung sendiri terpaksa turun tangan setelah pertarungan sengit yang berakhir tanpa pemenang. Tetua Agung pada akhirnya menggunakan menara leluhur, sebuah artefak suci dari klan Buddha kuno, untuk menyegel King Yanjing di dalam menara leluhur itu. Kabar ini membuat Muzhen penuh dengan amarah dan juga rasa bersalah. Dia sadar bahwa ibunya kembali menderita. Demi melindungi dirinya, King Xuang berusaha menenangkan Muzhen dengan menjelaskan bahwa King Yanjing tidak berada dalam bahaya maut. Justru karena kekuatan dari ibu Muzhen yang sangat luar biasa, para tetua tidak berani menyakitinya lebih jauh. Pengorbanan dari ibu Muzhen bahkan berhasil memaksa dewan tetua membatalkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Muzhen. Meskipun begitu, kemarahan dari seorang Muzhen tetap tidak mereda. Baginya, penyegelan dari sang ibu adalah sebuah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Muzhen menyadari bahwa dia harus terus meningkatkan kekuatannya, dan kini tujuannya bukan lagi sekedar membangun kediamanmu, tapi juga menyelamatkan ibunya dan jika perlu menghancurkan klan Buddha kuno sampai rata dengan tanah secara langsung pada suatu hari nanti. Setelah menarik nafas yang dalam dan juga terdiam untuk sejenak, Muzhen pada akhirnya menyadari bahwa kemarahannya tidak akan menyelesaikan apapun. Meskipun telah menjadi penguasa baru dari wilayah utara, tapi kekuatannya sekarang masih belum mencukupi untuk bisa menghadapi seluruh kekuatan dari klan Buddha kuno. Selama dia belum mencapai tingkat penguasa surgawi, dia tetap tidak akan pernah mampu menyelamatkan ibunya yang kali ini telah disegel di dalam menara leluhur demi melindungi seorang Muzhen. King Xuang kemudian menjelaskan bahwa cabang dari keluarga King juga tidak mampu memberikan bantuan apapun karena kekuatan mereka saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan cabang keluarga yang lainnya di dalam klan Buddha kuno. King Xuang juga memberikan peringatan bahwa meski para tetua untuk sementara tak bisa menyerang Muzhen secara langsung, tapi mereka mungkin akan meminta bantuan para penguasa surgawi yang lainnya untuk menyingkirkan Muzhen. Mendengarkan informasi seperti ini, Muzhen semakin menyadari bahwa seluruh pengorbanan ibunya terjadi karena dirinya yang masih terlalu lemah. Setelah Muzhen berterima kasih kepada King Xuang atas peringatannya ini, Muzhen pun kembali memutuskan meninggalkan
kediamanmu. Untuk sementara waktu, dia menitipkan token Raja Penakluk Iblis berwarna emas itu sebagai perlindungan bagi wilayahnya jika sampai musuh datang. Dengan tekad yang bulat, Muchen mengambil sebuah keputusan penting. Dia akan mencari jalan untuk bisa menembus tingkat penguasa surgawi supaya memiliki kekuatan untuk bisa menyelamatkan ibunya dan juga menghadapi orang-orang dari klan Buddha kuno sialan itu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemanakah Muchen akan mengembara dan juga meningkatkan kekuatannya sampai mencapai tahap penguasa surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprosop.